Sebelum kita memulai perjalanan kita hari ini, apakah hati Anda pernah berbisik, bertanya-tanya tentang kehangatan dan kedekatan di usia yang semakin matang? Mungkin Anda sedang mencari cara agar cinta dan kasih sayang tetap mekar, walau tahun-tahun berlalu. Jika iya, Anda telah menemukan tempat yang tepat. Saya mengajak Anda untuk tetap bersama hingga akhir, karena kita akan menemukan cahaya dan pemahaman baru yang mungkin belum pernah terpikirkan. Jangan lupa untuk ikut serta dalam keluarga besar kita dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar kita selalu terhubung dengan cerita-cerita penuh makna lainnya. Salam penuh kasih dan harapan untuk Bapak dan Ibu yang saya sayangi. Hari ini kita akan membuka hati untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan jiwa kita. Sesuatu yang mungkin jarang kita ungkapkan, apalagi saat usia kita semakin bijaksana. Namun, justru karena ini begitu menyentuh hati, kita perlu membicarakannya dengan lembut dan penuh pengertian. Judul video kita mungkin terdengar sedikit mengejutkan. Sebuah pesan penting. Jika keintiman hilang di usia senja, inilah yang bisa dirasakan. Tapi, tunggulah sejenak, sahabat. Ini bukan hanya tentang sentuhan fisik semata, melainkan tentang bagaimana kita merawat kesehatan jiwa dan raga kita seutuhnya. Karena keintiman, dalam segala bentuknya yang indah, bukanlah milik anak muda saja, tapi juga bisa menjadi pelita bagi kesehatan perasaan dan tubuh kita di usia emas. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya dengan lembut kepada Bapak dan Ibu. Apakah menurut Anda, kehangatan dan kedekatan bersama pasangan masih menjadi dambaan hati di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun lebih? Silakan bagikan secuil perasaan Anda di kolom komentar. Tak perlu panjang lebar, cukup tulis, "Iya, sangat berarti" jika Anda merasakannya, atau masih mencari jawaban jika ada keraguan di hati. Mengapa kita perlu membicarakan ini? Karena semakin banyak penelitian yang penuh kasih mengingatkan kita bahwa kebutuhan jiwa akan cinta dan kedekatan tak lekang oleh waktu. Ini bukan tentang mencari kesenangan sesaat, tapi karena jiwa dan raga kita selalu merindukan sentuhan kasih sayang, pelukan yang menenangkan, kedekatan yang tulus, dan kehangatan yang abadi. Yakinlah, kita akan membahasnya dengan bahasa yang menyejukkan hati, jauh dari kata-kata kasar, dan selalu menjaga nilai-nilai kebaikan yang kita anut. Jadi, mari duduk dengan tenang, siapkan secangkir minuman hangat kesukaan Anda, dan kita akan bersama-sama memahami apa yang sesungguhnya dirasakan oleh jiwa dan raga kita jika di usia senja kita kehilangan sentuhan kehidupan yang penuh kasih, baik secara fisik maupun dari hati ke hati. Kita mulai dari bagian pertama, dengan penuh kelembutan. Bapak dan Ibu yang hatinya mulia, salah satu pemikiran yang seringkali keliru di antara kita adalah anggapan bahwa rasa cinta dan keinginan untuk dekat hanya milik mereka yang masih muda. Seolah-olah saat usia memasuki angka 60 tahun ke atas, kebutuhan akan belayan kasih dan dekapan mesra itu sirna begitu saja. Padahal, para ahli kesehatan jiwa dan raga di seluruh dunia mengatakan bahwa keintiman adalah bagian penting dari kehidupan kita, tak peduli berapapun usia kita. Jadi, ketika seorang lansia masih merindukan kebersamaan dengan pasangannya, itu bukanlah hal yang aneh atau memalukan. Justru sebaliknya, itu bisa menjadi tanda bahwa semangat hidupnya masih menyala, pikirannya masih jernih, dan ikatan batinnya masih begitu kuat. Beberapa dokter yang penuh perhatian pada lansia bahkan mengatakan kehidupan penuh kasih di usia tua bisa menjadi cermin bahwa seseorang masih bersemangat, jiwanya damai, dan hari-harinya terasa lebih indah. Kita semua tahu, seiring waktu berjalan, tubuh kita memang berubah. Mungkin hormon-hormon cinta dalam diri wanita
dan pria tak lagi sebanyak dulu. Namun, ini bukan berarti pintu menuju kehangatan harus tertutup. Yang berubah mungkin hanyalah caranya, iramanya, dan bagaimana kita mengungkapkannya. Mungkin tak lagi sehebat dulu, tapi sentuhan lembut, pelukan hangat, atau bahkan obrolan dari hati ke hati bisa menjadi ungkapan cinta yang jauh lebih dalam dan menenangkan. Inilah yang perlu kita renungkan bersama. Menjadi tua bukan berarti berhenti mencintai atau dicintai. Keintiman bukan hanya soal raga, tapi juga soal jalinan hati, kedekatan jiwa, dan rasa saling menghargai yang tulus. Karena itu, ketika seorang lansia masih mendambakan kebersamaan dengan orang terkasih, janganlah itu menjadi bahan candaan, jangan ditahan, apalagi disembunyikan. Justru, ini adalah tanda bahwa jiwa kita masih hidup, masih ingin merasakan indahnya terhubung dengan orang yang kita cintai. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Apa yang sebenarnya bisa dirasakan jika seorang lansia benar-benar kehilangan sentuhan kasih sayang dalam hidupnya, baik dari raga maupun dari hati? Bapak dan Ibu yang saya kasihi, setiap perubahan dalam diri kita di usia senja adalah hal yang wajar. Tapi, jika perubahan itu terjadi karena kita terlalu membatasi diri, atau bahkan menutup pintu hati dari hal-hal yang sebenarnya baik dan menyehatkan, maka kita perlu berhati-hati. Ketika seorang lansia tak lagi merasakan kehangatan dalam bentuk apapun, tak ada kedekatan, tak ada sentuhan, bahkan tak ada lagi percakapan yang penuh cinta, maka perlahan tapi pasti, beberapa hal yang kurang menyenangkan bisa mulai terasa. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, jiwa bisa merasa sepi. Ketiadaan hubungan yang hangat atau kedekatan batin dalam waktu lama bisa membuat kita merasa sendiri, merasa tak lagi diinginkan, atau bahkan kehilangan rasa percaya pada diri sendiri. Ini bisa memicu kesedihan, hingga semangat hidup pun meredup. Beberapa lansia yang tadinya selalu ceria, bisa tiba-tiba menjadi lebih banyak diam, murung, atau mudah sekali tersinggung. Bukan karena tubuhnya sakit, tapi karena jiwanya merindukan belayan dan perhatian. Kedua, tubuh pun bisa ikut merana. Tahukah Bapak dan Ibu, bahwa sentuhan kasih sayang, termasuk pelukan dan ciuman, bisa membantu darah mengalir lebih lancar dan otot-otot tetap terjaga kekuatannya. Saat tubuh tak lagi merasakan kehangatan ini, aliran darah bisa melambat, sendi terasa kaku, dan otot pun melemah. Ketiga, daya tahan tubuh bisa menurun. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang hidupnya penuh cinta dan kasih sayang cenderung memiliki benteng pertahanan tubuh yang lebih kuat. Ketika kehangatan itu hilang, daya tahan tubuh pun bisa ikut goyah, membuat kita lebih mudah sakit atau merasa lelah terus-menerus. Keempat, jantung hati kita juga butuh perhatian. Hubungan yang penuh kasih terbukti bisa membuat tekanan darah lebih stabil dan detak jantung lebih teratur. Sebaliknya, jika tak ada lagi kehangatan itu dan pikiran terus-menerus merasa tertekan, risiko tekanan darah tinggi dan masalah jantung bisa meningkat. Kelima, bisa timbul rasa asing di antara dua hati. Ini yang sering terjadi, tapi jarang kita sadari. Pasangan terasa semakin jauh. Ketika tak ada lagi sentuhan, pelukan, atau obrolan mesra, hubungan bisa terasa hambar. Ini bukan hanya soal perasaan, tapi juga bisa membuat dua hati yang pernah begitu dekat, kini terasa seperti orang lain. Sekarang, saya ingin bertanya dengan lembut, apakah Bapak dan Ibu pernah merasa hidup ini hampa atau dingin setelah kehilangan kedekatan dengan pasangan? Ceritakanlah sedikit di kolom komentar. Mungkin pengalaman Anda bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingat, ini bukan soal malu, tapi soal menjaga agar jiwa dan raga kita tetap sehat dan bahagia. Lalu, apa kata para ahli tentang semua ini? Apa sebenarnya kebaikan yang bisa kita dapatkan dari keintiman di usia senja?
Bapak dan Ibu yang baik hatinya, kita hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan semakin terbuka dan dunia kedokteran pun semakin memahami kita. Jika dulu membicarakan keintiman lansia terasa tabu, sekarang banyak dokter dan peneliti justru mengajak kita untuk membicarakannya dengan jujur. Karena ternyata manfaat kehangatan di usia lanjut bukan hanya soal kenyamanan pribadi. Ada bukti nyata bahwa kedekatan, baik sentuhan maupun dari hati ke hati, sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan kita. Ini beberapa kebaikan yang telah terbukti. Pertama, tubuh jadi lebih kuat melawan sakit. Sebuah penelitian menemukan bahwa lansia yang hidupnya penuh kasih sayang memiliki pelindung tubuh yang lebih banyak. Artinya mereka lebih siap menghadapi penyakit ringan seperti flu. Kedua, tekanan darah lebih terjaga dan jantung lebih sehat. Penelitian lain menunjukkan bahwa kehangatan dalam hubungan bisa membantu menurunkan tekanan darah. Mirip seperti olahraga ringan, tapi rasanya jauh lebih menyenangkan. Ketiga, tidur jadi lebih nyenyak. Setelah merasakan kedekatan yang tulus dan penuh kasih, tubuh kita melepaskan hormon kebahagiaan yang membuat kita merasa lebih tenang dan damai. Ini sangat membantu bagi kita yang sering sulit tidur atau tidurnya kurang pulas. Keempat, pikiran tetap jernih dan ingatan terjaga. Sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa lansia yang tetap menjaga kehangatan dalam hubungannya memiliki pikiran yang lebih tajam dan ingatan yang lebih baik. Mereka juga lebih jarang menunjukkan tanda-tanda pikun. Kelima, hati lebih gembira dan pikiran lebih tenang. Ketika dua hati saling menyayangi dan mengungkapkannya dengan tulus, tubuh melepaskan hormon-hormon kebahagiaan. Hormon inilah yang membuat kita merasa lebih ceria, lebih damai, dan lebih bersemangat menjalani hari. Jadi, bukan hanya boleh, tapi juga sangat baik bagi kesehatan kita jika kita tetap menjaga kehangatan di usia senja. Ini membantu kita hidup lebih lama dengan kualitas hidup yang lebih baik. Tentu saja, kehangatan ini tidak selalu harus berupa hubungan fisik yang berat. Ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah keintiman selalu berarti hubungan fisik, atau adakah bentuk lain yang sama indahnya, bahkan lebih menyentuh jiwa? Bapak dan Ibu yang bijaksana, banyak di antara kita mungkin berpikir bahwa keintiman itu hanyalah soal hubungan badan. Padahal, di usia yang semakin matang, makna keintiman bisa jauh lebih luas, lebih lembut, dan justru lebih mendalam. Pertanyaannya, apakah keintiman di usia tua selalu harus tentang hubungan fisik? Jawabannya adalah tidak. Keintiman adalah tentang dua jiwa yang menyatu. Di masa muda, mungkin gairah fisik menjadi yang utama. Tapi, seiring bertambahnya usia, rasa nyaman, kedekatan batin, dan kepercayaan menjadi jauh lebih berharga. Karena itu, keintiman di usia senja bisa diungkapkan dalam sentuhan-sentuhan sederhana yang penuh makna. Misalnya, bergandengan tangan saat duduk berdua, berpelukan sebelum tidur, menyentuh pipi atau rambut pasangan sambil berbisik lembut, mendengarkan cerita pasangan dengan sepenuh hati, memuji dengan tulus, dan mengatakan, "Aku sayang kamu," dari lubuk hati yang paling dalam. Semua itu adalah bagian dari keintiman yang menyehatkan, karena yang kita cari bukan hanya aktivitas fisik, tapi hubungan jiwa yang membuat hati tenang dan raga merasa dihargai. Keintiman di usia lanjut lebih seperti percakapan penuh kasih daripada sekadar kegiatan fisik. Seorang ahli jiwa yang banyak meneliti keintiman lansia mengatakan, kunci utama bukanlah seberapa sering, tapi seberapa dalam kualitas dan kedekatan perasaan itu. Dengan kata lain, pelukan hangat di pagi hari bisa sama berharganya dengan hubungan fisik, bahkan bisa lebih bermakna dan mempererat ikatan yang telah terjalin puluhan tahun. Tapi, jangan salah paham, meskipun tidak selalu tentang hubungan fisik, tetap penting bagi pasangan untuk saling terbuka, berbicara tentang apa yang dibutuhkan,
dan apa yang membuat nyaman. Komunikasi yang tulus akan menjauhkan rasa canggung, menjaga rasa saling menghargai, menumbuhkan percaya diri, dan yang terpenting, menguatkan jalinan kasih yang sudah terbangun lama. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berbagi. Apakah Anda merasa lebih dekat dengan pasangan lewat sentuhan sederhana atau melalui obrolan dari hati ke hati? Silakan tulis di kolom komentar, karena pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi pasangan lain yang menonton. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas mengapa terkadang semangat untuk intim itu meredup atau bahkan timbul rasa takut. Apakah itu wajar? Atau ada sesuatu yang perlu kita perhatikan? Sahabat-sahabat hatiku, kehilangan semangat untuk intim di usia senja adalah hal yang seringkali terlewatkan atau bahkan dianggap sepele. Padahal, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita bicarakan, karena bisa mempengaruhi bagaimana kita menikmati hidup ini seutuhnya. Lalu, mengapa ya semangat itu terkadang meredup seiring bertambahnya usia? Mari kita lihat beberapa penyebabnya dengan lembut. Pertama, karena perubahan alami dalam tubuh kita. Seiring usia, hormon cinta dalam diri kita memang bisa berkurang. Bagi wanita, setelah masa menopause, ini bisa membuat daerah intim terasa kering dan kurang nyaman. Bagi pria, hormon prianya juga bisa menurun, mempengaruhi semangat dan kemampuannya. Ini semua alami, tapi memang bisa mempengaruhi kehangatan hubungan. Kedua, karena kondisi kesehatan atau obat-obatan yang kita minum. Beberapa penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, atau masalah jantung bisa ikut mempengaruhi semangat kita. Selain itu, banyak dari kita yang minum obat untuk penyakit kronis, dan beberapa obat memang memiliki efek samping mengurangi gairah. Obat untuk depresi, tekanan darah tinggi, atau penenang seringkali mempengaruhi hal ini. Ketiga, karena perasaan dan pikiran kita. Jika kita merasa cemas, banyak pikiran, atau sedih, semangat untuk intim juga bisa menurun. Selain itu, rasa kurang percaya diri karena perubahan tubuh, atau penampilan bisa membuat kita merasa tak lagi menarik, yang akhirnya mengurangi keinginan. Mereka yang merasa kurang dihargai atau hubungannya dengan pasangan kurang baik juga sering kehilangan semangat karena hati tak lagi merasa terhubung. Keempat, karena hubungan yang kurang dirawat. Saat pasangan merasa tak ada lagi kedekatan atau ikatan batin yang kuat, semangat itu bisa pudar. Kehilangan hubungan hati bisa karena kurangnya komunikasi, atau ada masalah yang belum selesai. Ketika hubungan terasa lebih seperti teman serumah daripada pasangan yang penuh cinta, semangat intim bisa sangat berkurang. Kelima, karena ada rasa takut atau cemas. Seiring usia, banyak yang merasa khawatir, mungkin takut sakit, merasa tak mampu lagi, atau bahkan merasa malu. Rasa takut ini bisa membatasi keinginan, walau sebenarnya tubuh masih mampu. Jangan lupa, banyak juga yang merasa tak nyaman membicarakan ini, sehingga tak mencari bantuan atau jalan keluar. Keenam, karena ada luka batin atau kenangan masa lalu. Terkadang pengalaman buruk atau kesedihan di masa lalu bisa mempengaruhi semangat kita. Misalnya, kehilangan orang yang sangat dicintai, atau pengalaman tak menyenangkan dulu, bisa membuat sulit untuk membuka hati atau merasa nyaman. Tapi jangan khawatir, kehilangan semangat ini bukanlah akhir dari segalanya. Ada banyak cara, baik secara medis maupun alami, untuk membantu mengembalikan kehangatan dan kualitas hubungan di usia senja yang akan kita bahas nanti. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda pernah merasa semangat itu menurun? Atau mungkin Anda sudah menemukan cara untuk mengatasinya? Bagikanlah pengalaman Anda, karena kita bisa saling menguatkan dan belajar. Sebentar lagi, kita akan membahas cara-cara untuk menyalakan kembali
pelita kehangatan itu. Bapak dan Ibu yang hatinya selalu muda, setelah kita memahami mengapa semangat intim bisa meredup, sekarang saatnya kita melihat cahaya harapan dan jalan keluar yang ada. Ada banyak cara untuk mengembalikan kehangatan dan memperbaiki kualitas hubungan kita, baik melalui bantuan medis yang lembut maupun cara-cara alami yang menenangkan. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Pertama, bantuan dari para ahli medis. Untuk beberapa dari kita, mungkin perlu bantuan dokter untuk mengatasi penurunan semangat, terutama jika disebabkan oleh perubahan hormon atau kondisi kesehatan. Bagi para wanita, terapi hormon bisa membantu mengatasi rasa kering pada daerah intim yang sering mengganggu kenyamanan. Ada krim atau pil lembut yang bisa membuat saat-saat bersama lebih menyenangkan. Bagi para pria, jika hormon prianya berkurang, terapi juga bisa membantu meningkatkan semangat dan kemampuannya. Selain itu, untuk pria yang mengalami kesulitan, ada obat-obatan yang bisa membantu melancarkan aliran darah dan mendukung kemampuannya. Namun, sangat penting untuk selalu berbicara dulu dengan dokter yang kita percaya sebelum mencoba obat apapun, karena setiap orang berbeda. Kedua, cara-cara alami dan gaya hidup yang lebih sehat. Selain bantuan medis, ada banyak pilihan alami yang bisa membantu menyalakan kembali api kehangatan. Cara ini banyak disukai karena lebih lembut dan risikonya lebih kecil. Misalnya, A. Ramuan herbal dari alam. Beberapa tanaman seperti ginseng dikenal bisa menambah energi dan semangat. Ginkgo biloba bisa membantu melancarkan peredaran darah. Tanaman maca dari Peru juga dipercaya bisa meningkatkan gairah. B. Makanan yang menyehatkan jiwa dan raga. Makanan sehat juga bisa mendukung keintiman. Alpukat, ikan seperti salmon, dan kacang-kacangan baik untuk peredaran darah dan jantung. Yang penting untuk kehangatan. Vitamin D juga bisa membantu. C. Gerakan lembut yang menyegarkan. Olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau senam bisa melancarkan aliran darah, mengurangi stres, dan menambah energi. D. Latihan Kegel. Khusus untuk wanita, latihan ini bisa menguatkan otot-otot penting, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan. Ketiga, berbicara dari hati ke hati dengan ahli. Jika masalahnya lebih karena perasaan atau pikiran, terapi atau konseling bisa sangat membantu. Konseling bersama pasangan bisa memperbaiki komunikasi, sementara terapi dengan ahli bisa membantu mengatasi luka batin atau rasa cemas. Apakah cara-cara ini berhasil? Banyak lansia yang mencoba bantuan medis atau cara alami merasakan kehidupan intim mereka menjadi lebih baik. Tentu, setiap orang unik dan tidak ada satu cara yang langsung cocok untuk semua. Yang terpenting adalah mencari jalan yang paling sesuai untuk diri kita dan selalu bertanya pada ahli kesehatan yang mengerti kondisi kita. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Apakah Anda atau pasangan pernah mencoba salah satu cara ini? Mana yang menurut Anda paling membawa perubahan baik? Bagikan pengalaman atau pertanyaan Anda, karena kita semua bisa belajar dari satu sama lain. Sahabat-sahabatku yang terkasih, banyak sekali cerita atau anggapan yang kurang tepat tentang kehidupan intim di usia senja. Beberapa orang berpikir bahwa semakin tua seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk menikmati kehangatan bersama pasangan. Tapi, apakah itu benar? Mari kita lihat beberapa anggapan keliru dan kebenaran di baliknya dengan hati yang terbuka. Anggapan keliru pertama yang sering kita dengar adalah bahwa rasa intim itu hilang begitu saja seiring bertambahnya usia. Banyak yang mengira saat usia lanjut, keinginan itu otomatis menurun dan keintiman tak lagi penting. Kenyataannya, keintiman di usia senja itu nyata adanya. Meskipun perubahan tubuh dan hormon bisa mempengaruhi semangat, banyak lansia yang tetap aktif,
dan bahagia dengan kehidupan intim mereka. Semangat memang bisa naik turun, tapi dengan perhatian yang tepat dan bantuan jika perlu, kehangatan itu bisa tetap ada. Anggapan keliru kedua, lansia tak mampu lagi berhubungan intim. Banyak yang berpikir bahwa secara fisik lansia tak lagi sanggup. Ini sering dikaitkan dengan menurunnya stamina atau masalah pada pria. Kenyataannya, banyak lansia yang masih sangat mampu menikmati kebersamaan. Meski ada perubahan fisik, bukan berarti tak ada lagi kesempatan. Dengan cara yang tepat dan posisi yang lebih nyaman, lansia tetap bisa menikmati kehangatan bersama pasangan. Anggapan keliru ketiga, lansia tak perlu lagi intim karena tak mungkin punya anak. Beberapa orang berpikir karena tak ada lagi tujuan untuk punya keturunan, maka keintiman tak lagi dibutuhkan. Ini adalah pemikiran yang kurang tepat. Kenyataannya, keintiman bukan hanya soal punya anak, tapi juga soal kesehatan perasaan, hubungan batin, dan kehangatan. Bagi banyak pasangan lansia, hubungan intim tetap sangat berarti untuk menjaga kedekatan dan kedamaian jiwa. Anggapan keliru keempat, keintiman lansia tak ada manfaatnya bagi kesehatan. Ada yang berpikir di usia lanjut, tak ada lagi kebaikan yang bisa didapat dari keintiman. Kenyataannya, keintiman yang sehat di usia senja justru punya banyak manfaat. Melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan jantung, membantu mengurangi stres, membuat tidur lebih nyenyak, meningkatkan rasa bahagia dan percaya diri, bahkan bisa mengurangi rasa sakit, terutama bagi wanita yang sering nyeri sendi. Anggapan keliru kelima, lansia tak punya lagi gairah. Ini juga sering kita dengar, seolah-olah setelah usia tertentu, keinginan itu lenyap. Kenyataannya, semangat intim di usia lanjut sangat tergantung pada kondisi fisik dan batin seseorang. Jika semangat menurun, bisa jadi karena ada penyakit atau banyak pikiran, tapi bukan berarti hilang selamanya. Dengan dukungan yang tepat, banyak lansia bisa menemukan kembali semangat itu. Anggapan keliru keenam, membicarakan keintiman lansia itu tidak sopan. Banyak yang merasa canggung atau malu. Ada anggapan bahwa hal ini tak pantas dibicarakan setelah usia lanjut. Kenyataannya, keintiman adalah bagian alami dari kehidupan manusia, berapapun usianya. Semakin kita terbuka membicarakannya, semakin kita bisa menghilangkan pandangan negatif dan membantu para lansia menjaga kehidupan intim yang sehat dan bahagia. Kebenaran utamanya adalah keintiman di usia senja bisa dinikmati dengan indah. Sekarang kita tahu, banyak anggapan yang tak sepenuhnya benar. Kenyataannya, banyak lansia yang tetap menikmati kehidupan intim yang aktif dan memuaskan. Jika Anda atau pasangan merasa semangat itu meredup, penting untuk membicarakannya bersama dan mencari jalan keluar yang paling sesuai. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Apakah Anda pernah mendengar anggapan-anggapan ini? Bagikan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Bapak dan Ibu yang hatinya selalu dipenuhi cinta, setelah kita mengetahui berbagai jalan keluar dan kebenaran tentang kehidupan intim lansia, sekarang kita akan berbicara tentang langkah-langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk menjaga agar kehidupan intim tetap sehat dan membahagiakan di usia senja. Pertama, rawatlah tubuh Anda dengan penuh kasih. Kesehatan fisik adalah fondasi utama. Meskipun usia bertambah, tubuh kita masih bisa berfungsi dengan baik jika kita menjaganya. Lakukan gerakan-gerakan ringan secara teratur, seperti berjalan kaki, bersepeda santai, atau yoga yang menenangkan. Ini sangat baik untuk melancarkan aliran darah dan menjaga semangat. Senam kegel, khususnya untuk wanita, bisa membantu menguatkan otot-otot penting. Pilihlah makanan yang bergizi dan menyejukkan jiwa, seperti ikan yang kaya omega 3, kacang-kacangan, serta buah dan sayuran segar.
Hindari makanan yang bisa mengganggu keseimbangan tubuh, seperti yang terlalu banyak gula atau lemak tidak sehat. Pastikan juga Anda tidur dengan cukup dan nyenyak, karena istirahat yang baik akan memulihkan energi dan semangat Anda. Kedua, teruslah berbicara dari hati ke hati dengan pasangan. Komunikasi yang jujur dan terbuka adalah kunci emas untuk menjaga keintiman di usia lanjut. Terkadang, masalah muncul karena kita merasa canggung atau ragu untuk mengungkapkan apa yang kita butuhkan dan rasakan. Berbicaralah dengan lembut tentang apa yang Anda sukai, apa yang membuat Anda nyaman, dan apa yang mungkin kurang berkenan. Pasangan yang saling mengerti akan lebih mudah menemukan cara untuk semakin dekat. Jangan lupakan sentuhan-sentuhan romantis, pelukan, ciuman, atau sekadar genggaman tangan bisa menjaga api cinta tetap menyala. Ketiga, ciptakan suasana rumah yang hangat dan mendukung keintiman. Kehidupan intim yang sehat bukan hanya soal fisik dan komunikasi, tapi juga lingkungan yang membuat hati tenang. Pastikan kamar tidur Anda bersih, nyaman, dan jauh dari gangguan. Ciptakan suasana yang mendukung dengan cahaya lampu yang lembut, alunan musik yang menenangkan, atau wewangian yang harum. Jagalah juga kedamaian pikiran Anda. Kurangi stres dengan kegiatan yang Anda sukai, seperti membaca, mendengarkan lantunan ayat suci, atau sekadar menikmati secangkir teh bersama pasangan. Mengelola rasa cemas juga penting agar Anda dan pasangan bisa merasa rileks dan menikmati setiap kebersamaan. Keempat, jangan takut untuk mencoba cara-cara baru yang lembut untuk meningkatkan keintiman. Jika Anda atau pasangan menghadapi kesulitan tertentu, jangan ragu untuk mencari alternatif yang bisa membantu. Misalnya, bagi wanita yang merasa daerah intimnya kering, menggunakan pelumas berbahan dasar air bisa sangat melegakan dan membuat hubungan lebih nyaman. Lakukan semuanya dengan perlahan, dengarkan tubuh Anda dan pasangan. Keintiman tidak selalu harus berupa hubungan fisik yang intens, tapi bisa juga berupa berbagi kehangatan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Kelima, jangan ragu untuk meminta bantuan ahli jika diperlukan. Jika Anda merasa ada sesuatu yang menghalangi kebahagiaan Anda bersama pasangan, mencari nasihat dari dokter atau terapis adalah langkah yang bijaksana. Jika ada masalah fisik, dokter bisa membantu. Jika masalahnya lebih ke perasaan atau pikiran, terapis bisa membimbing Anda dan pasangan untuk menemukan solusinya dengan penuh pengertian. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Langkah pertama, apa yang ingin Anda coba untuk menjaga kehangatan hubungan Anda? Apakah ada tips atau pengalaman berharga yang ingin Anda bagikan? Mari kita saling berbagi di kolom komentar. Bapak dan Ibu yang saya kasihi dan hormati sepenuh hati, perjalanan kita dalam video ini hampir tiba di ujungnya. Saya sungguh berharap semua yang telah kita bicarakan bersama bisa menjadi setitik cahaya dan sumber inspirasi bagi Anda semua untuk terus menjaga api cinta dan kehangatan dalam kehidupan meskipun usia kita terus bertambah. Ingatlah selalu, keintiman adalah anugerah yang berhak dirasakan oleh setiap jiwa di usia berapapun. Keintiman bukan hanya tentang hubungan fisik, tetapi jauh lebih dalam dari itu, ia adalah tentang kedekatan hati, jalinan jiwa, dan kasih sayang tulus yang kita bangun bersama pasangan terkasih. Tak peduli berapa angka usia kita, kita semua berhak merasakan kebahagiaan, cinta, dan semangat hidup yang membara. Jika Anda merasa bahwa api keintiman dalam hubungan Anda mulai meredup atau menghadapi tantangan, ingatlah bahwa selalu ada jalan untuk menjaga kualitas hubungan dan menciptakan kembali kehangatan bersama pasangan. Mulailah dengan membuka hati untuk berbicara, menjaga kesehatan raga dan jiwa, serta jangan pernah ragu untuk mencari bantuan yang tepat jika memang dibutuhkan. Sebagai pesan penutup dari hati saya,
saya ingin mengingatkan kita semua, tidak ada kata terlambat atau batasan usia untuk menikmati indahnya keintiman dan kasih sayang. Jangan pernah ragu untuk terus merawat diri Anda, menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan, dan senantiasa berusaha untuk memandang hidup dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Kehidupan intim yang sehat dan penuh cinta tidak hanya memberikan kebaikan bagi tubuh kita, tetapi juga menyirami jiwa kita dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kekuatan untuk menjalani hari-hari. Jika video ini telah menyentuh hati Anda dan memberikan pencerahan, jangan lupa untuk memberikan tanda cinta, like. Bergabunglah dengan keluarga besar kita dengan menekan tombol subscribe, agar kita bisa terus berbagi cerita dan inspirasi. Tuliskanlah apapun yang ada di hati Anda, pertanyaan atau pengalaman di kolom komentar di bawah. Kami akan sangat bahagia membacanya dan menyambut setiap sapaan hangat dari Anda. Terima kasih tak terhingga telah menemani perjalanan ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa dilimpahi kesehatan, kebahagiaan, dan cinta yang tak pernah padam. Sampai jumpa di kisah kita berikutnya.